belum ini apa gaptek ini. Terima kasih, selamat pagi. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan pengalaman saya. Saya bingung kemarin waktu saya mendapat ini karena saya menghubungi sekretariat di UGM ini, saya minta data-datanya itu ternyata sudah pada hilang semua yang dulu sudah pada keluar, sehingga ini yang saya sampaikan ya pengalaman saya saja, lebih banyak pada yang apa yang ada pada saya. Ya. Jadi saya menggunakan untuk menyampaikan itu kerangka pikir saya itu dari sini, dari apa yang diajari oleh Pak Cahyono dengan Kate Patrick ini. Ini kita lihat bahwa dari evaluasi reaksi bahwa ternyata pelatihan mulai dari pelatihan mentor lokal itu mereka reaksinya positif, aktif, mereka banyak melakukan klarifikasi gitu. Kemudian di lokakarya awal juga positif dan menumbuhkan optimisme gitu bahwa ini sesuatu yang baru yang mungkin bisa mengungkit apa yang mereka cari selama ini gitu ya. Itu awal-awalnya gitu ya. Kemudian pembelajaran e-learning itu antusiasmenya tinggi tapi kurang aktif. Kenapa? Keterbatasan sarana prasarana. Jadi gangguan macam-macam, termasuk gaptek juga di sana muncul gitu kan. Lalu monitoring dalam pembelajaran e-learning itu positif. Kurang maksimal, ada gagap teknologi. Karena apa? Karena pemilihan mentornya juga kadang-kadang ya ada mentor yang memang cepat menguasai macam-macam, tapi ada mentor yang ya, lambat sekali itu. Dia apa? Dia sudah dikurung oleh apa ya? Walaupun dia mungkin termasuk orang yang pejabat yang ini, tapi dia sudah dikurung oleh apa ya? Oleh pemikirannya yang ada itu sendiri. Jadi keluar dari situ sudah susah gitu. Ini agak ini ya Pak, siapa itu yang di ya. Kemudian kaji banding itu positif, aktif, kurang antusiasme karena mereka sebenarnya menginginkan kaji banding waktu itu ya, pengalamannya menginginkan kaji banding yang lebih dari yang, karena dianggap yang dikaji bandingi itu hampir sama dengan yang mereka punya gitu lah. Lalu positifnya apa di mana gitu, walaupun ya masih bisa kita dorong-dorong. Kemudian penyusunan proposal itu aktif sebagian besar. Monitoring selama penyusunan proposal itu juga melihat bahwa mereka sikapnya positif, aktif, tetapi sebagian besar ada yang kurang. Seminar proposal itu banyak sekali klarifikasi, pertanyaan, mereka aktif sekali. Ya, terus implementasinya bersemangat tapi banyak keluhan. Hambatan terutama banyak faktor, mungkin karena ini saya lebih banyak pada puskesmas ya. Banyak faktor-faktor yang ada di luar kendali mereka itu. Misalnya kekakuan dalam hal penggunaan dana, sehingga membuat mereka berinovasi itu susah gitu ya. Kemudian misalnya mengenai SDM gitu, nah itu ternyata itu merupakan satu hal yang sangat ini, misalnya penambahan SDM atau peningkatan yang berbentuk yang lain itu rasanya susah sekali gitu di sana ya waktu itu ya. Kemudian monitoring selama seminar proposal itu positif, pendampingan implementasi proposal juga positif, aktif. Nah, seminar hasil terkait itu ternyata hanya 75% yang aktif dan 25% yang lainnya sikapnya tidak atau kurang aktif. Itu yang kita ini. Nah, kemudian di evaluasi belajar itu memang untuk kompetensi itu pelatihan mentor lokal itu mengatakan ya ada meningkat, lokakarya awal meningkat, pembelajaran e-learning juga meningkat. Ya, kemudian monitoring dalam pembelajaran e-learning itu meningkat, tapi tadi sudah dikatakan banyak sekali kendala. Kaji banding itu meningkatkan tapi belum sesuai harapan. Nah, beberapa tempat kaji banding tak terlalu jauh beda dengan kondisi tempat peserta pelatih. Kemudian penyusunan proposal meningkat, ini belum sesuai harapan. Monitoring selama penyusunan proposal menunjukkan kompetensi yang makin meningkat. Seminar juga menunjukkan hal yang meningkat. Implementasi ya ini menunjukkan hal yang meningkat, tetapi sayang di RTL yang kelihatan waktu itu sangat-sangat meningkat adalah yang jangka pendek. Sedangkan jangka menengahnya tidak begitu dan jangka panjangnya ya nggak begitu jelas ya. Kemudian monitoring selama
seminar meningkat, pendampingan selama implementasi meningkatkan kompetensi, seminar hasil terkait evaluasi juga meningkatkan evaluasi. Jadi ini ya, pada umumnya peserta memberikan respon positif terhadap keseluruhan proses belajar dalam kegiatan PML ini. Tapi kendalanya belum biasa dengan pelatihan mandiri berbasis web dan harus banyak menggunakan IT. Nah, sering terkendali oleh gangguan teknis dan gaptek tadi. Kemudian juga mungkin keengganan juga ya. Misalnya harus konsultasi melalui itu dengan teman-teman yang ada tim yang ada di UGM. Itu kan kalau tidak punya mental yang baik kan ya wah segan ya kan. Apa ya mungkin kan itu gitu ya. Wah merasa yang orang di UGM itu kan mestinya yang berbeda gitu ya. Artinya dari sisi ininya tidak seperti teman-teman mereka. Jadi kalau mau ngebel aja mungkin sungkan dan sebagainya. Itu saya kira juga suatu hal ya. Iya takut-takut dan sebagainya. Kaji banding mampu memberikan dorongan bagi peserta untuk melakukan perbaikan di tempat kerja masing-masing. Kemudian penyusunan proposal jangka pendek maupun jangka panjang membantu peserta mengaplikasikan semua teori yang dipelajari ke dalam dunia nyata di tempat kerja. Jadi mereka betul. Jadi ketika misalnya tadi bagaimana mereka melihat permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Itu mereka kita selalu kembali coba diulangi untuk melihat konsepnya gimana, konsep yang mendasari itu gimana, lalu bagaimana menganalisa sebab dan sebagainya itu bisa mereka dituntun untuk diterapkan ke sana. Kemudian pelaksanaan proposal selain jangka pendek masih belum sesuai harapan. Jadi kalau jangka pendeknya memang waktu itu cukup bagus. Kegiatan PML dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan manajemen pada semua level meskipun sangat bervariatif antar peserta. Gitu ya. Peran mentor lokal dan fasilitator baik secara jarak jauh maupun kunjungan ke kabupaten dan puskesmas sangat penting bagi peserta untuk memahami konsep dan menerapkannya pada dunia nyata. Artinya dikaitkan dengan apa yang mesti dia lakukan. Ini kira-kira ini hasil evaluasi yang jangka pendek. Itu ternyata dari 6 kali 4 kabupaten ya waktu itu ya. Itu yang kategori baik itu 42%. Yang kategorinya cukup baik itu 42% dan yang kategorinya kurang itu 16%. Itu untuk ini apa namanya jangka pendek. Nah, jenis kegiatannya apa yang jangka pendek itu adalah realokasi dan peningkatan pemanfaatan sumber daya puskesmas termasuk SDM dan dana biaya. Kemudian perbaikan ringan gedung dan peningkatan kebersihan, ini termasuk WC dan kamar mandi. Kemudian kebersihan dan pemanfaatan halaman, penataan parkir serta peningkatan pengelolaan sampah. Kemudian ada pengembangan budaya kerja yang mencakup komitmen, penegakan disiplin, budaya senyum, ramah, kemudian pembuatan SOP dan uraian tugas, alur pelayanan, peningkatan logmin, dan profil puskesmas itu termasuk jangka pendek. Kemudian informasi pelayanan dan promosi kesehatan, peningkatan kualitas Yankes seperti perbaikan menu makanan rawat inap, pelayanan obat dan pemeriksaan laboratorium. Tentunya pada level-level yang secara jangka pendek bisa diperbaiki. Kemudian jenis kegiatan program yang jangka pendek yang lain adalah advokasi dan kemitraan lintas sektor masyarakat dan swasta seperti BPKM, pembangunan rumah tunggu ibu bersalin. Jadi waktu itu ada 2 puskesmas yang sudah sempat selama 3 bulan itu bisa membangun rumah tunggu ini berkat adanya bantuan dari BKPM itu di rumah puskesmas Bula sama satunya YGT kalau nggak salah ya. Saya agak ini. Kemudian pembenahan administrasi dan penetapan arsip termasuk informasi barang milik negara. Memang tidak semua puskesmas melaksanakan semua jenis kegiatan tadi, memang ada. Jadi ada yang dirasakan sana tapi tidak yang lain. Kemudian yang jangka menengah itu diantaranya adalah sinkronisasi dengan perencanaan tahunan. Jadi memasukkan perencanaan PML ini, hasil PML itu ke sana. Kemudian konsentrasi pada kegiatan revolusi KIA. Penggalian dana terbatas pada ini yang saya tadi mengatakan ini kesulitan yang mereka banyak alami. Jadi menggali sumber daya dari sumber dana dari yang selain yang ada di sana itu agak
agak susah gitu ya. Mungkin kalau dibanding dengan teman-teman, mohon maaf, yang ada di misalnya di Jawa gitu ya, itu agak lain ya. Kalau di Jawa itu penggalian dananya mungkin lebih luas, mungkin karena sudah jam terbangnya sudah lebih lama gitu ya mungkin ya. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena jam terbang saja barangkali. Kemudian pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan, sosialisasi rencana program pada staf dan lintas sektor. Ya biasanya itu kita diampilkan pada Lokakarya Mini yang lintas sektor ada ya, lompat yang dengan lintas sektor. Kemudian advokasi kepada Bupati melalui Dinkes untuk meningkatkan sarana prasarana puskesmas, lalu peningkatan supervisi dan bimbingan teknis untuk kegiatan yang telah dirancanakan. Nah, peningkatan kompetensinya yang dari hasil banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita sarikan itu ada signifikan itu 42%. Sebenarnya ini kata-kata ini agak susah ya. Jadi sebenarnya ini sangat baik 42%, baik itu 33% dan kurang baik 25%. Itu kalau kita lihat misalnya naiknya itu kalau yang signifikan di sini itu yang sangat baik itu 70% lebih itu naik itemnya. Tapi kalau yang kurang, yang di sini kurang sini harusnya baik saja itu hanya sekitar 50 sampai 70 tadi. Kemudian yang kurang itu ya di bawah 50%. Ya, jadi banyak item yang mengatakan tidak meningkat. Peningkatan yang terjadi sejajar dengan keberhasilan implementasi program, khususnya jangka pendek. Faktor komitmen lebih berpengaruh dibanding ke pendidikan. Jadi begini, kita menemui bahwa orang-orang yang pendidikannya tinggi, itu ternyata komitmen terhadap pelatihan ini justru banyak yang kurang. Saya nggak tahu apa, mungkin karena yang kurang pendidikan itu yang agak ada itu mungkin terpacu ya. Untuk mengejar kekurangannya, maka ini menjadi sebuah kesempatan untuk menutup kekurangan itu, sedangkan yang tinggi itu merasa bahwa semua itu sudah didapat melalui pendidikan formalnya, mungkin begitu ya. Tapi ini memang tidak dilakukan mewawancarai mereka. Nah, hasil RTL jangka panjang itu tadi sudah makin banyak baiknya kompetensi pimpinan, khususnya dalam manajemen puskesmas dan kepemimpinan. Ini yang ditujukan misalnya dengan budaya kerja ya, budaya kerja makin meningkat, pengorganisasian di puskesmas makin baik, koordinasinya juga antar program juga makin baik. Kemudian semakin baiknya manajemen puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian naiknya cakupan pelayanan seperti K1, K4, KN dan turunnya angka kematian ibu. Angka kematian bayi saya beri tanda tanya karena beberapa justru menunjukkan angka kematian bayi yang meningkat gitu. Ya, ini yang kita temukan di sana ya. Saya kira semua mengamini karena memang itu fakta gitu ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi belum kita selidiki Pak, kenapa itu kok sampai seperti itu. Jangan-jangan seperti fenomena yang ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu justru angka kematian ibu sekarang justru cenderung naik itu. Kenapa di rumah sakit loh ya, yang di rumah sakit loh ya. Kenapa? Apa jangan-jangan dibawa ke rumah sakit itu memang sudah 0,9% mati, jadi waktu di rumah sakit nggak bisa diapa-apain. Nah akhirnya apa? Ini kan bahaya Pak untuk masyarakat. Lah ngapain promosi kesehatan selalu mengatakan bahwa mari kita bersalin di puskesmas di unit pelayanan kesehatan. Kalau di sana cuma mau mati, ya kan? Karena lebih banyak kematian justru meningkat di rumah sakit kan. Padahal penjelasan yang di dalamnya itu kan tidak akan dipahami oleh masyarakat. Nah ini bahayanya seperti ini. Mohon maaf ini saya dari kacamata promosi. Kemudian itu lalu manfaat PML sekarang. Jadi meningkatkan pemahaman tentang organisasi, kompetensi pimpinan dan leadership. Kemudian meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi. Meningkatkan kemampuan membangun tim dan memahami perubahan lingkungan organisasi. Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah, analisis sebab, penerapan konsep pada kondisi nyata, serta perencanaan tepat ya. Kemudian peningkatan kualitas perencanaan puskesmas yang dapat lebih membantu kabupaten dalam mengalokasikan sarana dan prasarana, mendukung dalam hal regulasi, lalu pengembangan dan pemerataan sumber daya manusia serta penguatan dana dan
lain-lain. Kemudian memperbaiki manajemen program khususnya di tingkat puskesmas dan kabupaten melalui optimalisasi bimbingan teknis terpadu. Kemudian meningkatkan performa organisasi melalui pengembangan budaya kerja. Hambatannya, Pak, belum semua peserta memiliki komitmen yang baik terhadap PML. Pemanfaatan teknologi informasi tidak terlaksana secara smooth baik oleh adanya hambatan fisiologis peserta maupun oleh hambatan teknologi fisiologis tadi saya katakan tadi, bahwa misalnya sungkan mau menghubungi orang-orang teman-teman di UGM sungkan, kemudian juga tadi perubahan yang begitu mendadak itu biasanya memang tidak begitu mudah untuk disesuaikan. Kemudian keterbatasan dana, ya, dan ini keterbatasan tuh menyangkut jumlah maupun keluasan dari penggunaan dana tadi. Adanya berbagai faktor yang berada di luar kendali kontrol peserta seperti ini kaitannya misalnya dengan pimpinannya ya, misalnya kepala puskesmas misalnya. Nah ini yang ketika dia akan menggunakan inovasinya akan membuat improvisasi di dalam pelaksanaan program itu, ini akhirnya mereka lebih baik aman saja gitu daripada saya menghadapi risiko. Ya, ketakutan, pengawasan dan sebagainya itu menjadi hambatan yang sangat nyata untuk mereka. Nah, kesimpulannya apa? Implementasi rencana jangka pendek terkait hasil akhir PML telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif oleh semua peserta pelatihan, terutama di tingkat puskesmas. Jadi ini juga menyangkut kabupaten dan provinsi. Materi dan desain pelatihan dinilai telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan untuk pengembangan organisasi. PML dapat mengungkit kompetensi para pimpinan puskesmas. Efektivitas PML sangat tergantung dari komitmen dan kebutuhan pimpinan terhadap PML untuk membuat perubahan. Jadi kalau mereka memang tidak komit untuk berubah ya, walaupun ikut PML juga nggak akan berubah. Ya, dan itu sudah dibuktikan. Ada satu puskesmas yang saya melihat hampir tidak berubah. Ya, kalau membuat RTL ya bagus, membuat ini ya bagus, tapi tidak ada yang dilakukan gitu. Nah, ini karena memang mereka sudah tidak ada keinginan untuk berubah. Dan ketika saya datang lagi ke sana sudah diganti. Kepala puskesmasnya sudah diganti. Lah mudah-mudahan kepala puskesmasnya ini malah lebih bagus. Ya saya nggak sebut, Bu. Latar belakang pendidikan peserta tidak menjamin komitmen terhadap PML sebagai wahana pemberdayaan untuk melakukan perubahan di bidang kesehatan. Jadi tidak selalu ada yang S2, ada yang S1, ada yang D3, tapi tidak menjamin yang S2 itu lebih komit, tidak. PML tidak cocok sebagai metode pemberdayaan jangka pendek, tetapi cocok sebagai pembelajaran jangka panjang yang berbasis pada learning by doing, problem solving, cycle, serta pembelajaran mandiri. Tadi oleh karena itu saya bertanya-tanya ketika saya diminta untuk menjadi fasilitator ketika pengembangan di Sumba Timur itu. Itu saya jadi, akhirnya apa? Akhirnya ya saya berdua dengan Pak Tejo itu menentukan nanti yang diberikan ini, yang akhirnya tidak. Kalau menurut saya sudah sangat tidak terstandar. Makanya saya sangat mendukung adanya akreditasi ini sehingga nanti pelatihan ini betul-betul ada trademark bahwa pelatihan ini memang seperti ini dengan semuanya sudah terakreditasi dengan baik. PML dapat memacu peserta latih untuk lebih menguasai penggunaan teknologi informasi, meningkatkan hubungan kerjasama yang harmonis antar tingkat organisasi dan manajemen di lingkungan kesehatan yang antar provinsi, puskesmas dengan kabupaten dan kabupaten dengan provinsi. Pelatihan ini meningkatkan sensitivitas pimpinan di tingkat provinsi dan kebutuhan di tingkat kabupaten dan puskesmas. Nah, ini kemudian saran kita, Pak, replikasi PML ke semua kabupaten dan puskesmas di Provinsi NTT. Ini kalau bisa juga provinsi lain. Pada PML tingkat puskesmas, kaji banding agar diperkuat lebih banyak lokasi dan waktu. Jadi mungkin kaji bandingnya tidak di satu tempat, tapi mungkin di 2. Dan itu yang ya
Betul. Nah ini makanya tadi memang duitnya banyak ini, kalau PML ini memang duitnya banyak ini. Nah kalau seperti di Tumba Timur tuh karena duitnya sedikit jadi gimana ya, jadi dipotongi sana sini, jadi nggak ada. Misalnya kue gitu, lalu telurnya harusnya 10, telurnya tinggal 1 gitu kan, jadi rasanya seperti apa itu kan. Widya Iswara yang mengikuti PML dapat dijadikan mentor fasilitator lokal untuk replikasi, saya kira itu juga sudah dilakukan. Dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten adalah kunci kesuksesan PML di Puskesmas. Jadi kalau di 6 kabupaten itu, 4 kabupaten itu tampak sekali Pak. Kalau kabupatennya perhatiannya tinggi, itu PML-nya di Puskesmas bagus. Tapi kalau tidak ya tidak. Walaupun sebenarnya di Puskesmas sudah bagus. Kemudian dibutuhkan dukungan provinsi yang makin mengarah pada permasalahan spesifik kabupaten. Kepesertaan dalam pelatihan PML dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam recruiting pejabat pimpinan di jajaran kesehatan provinsi NTT. Lalu perlu penjaminan mutu pelatihan PML ya, mungkin sekarang ini saya kira sudah sesuai gitu ya, sudah harus. Nah ini barangkali terakhir, apapun yang bisa dihasilkan dari pelatihan ini yang berupa peningkatan kompetensi manajemen dan kepemimpinan hanya dapat diaplikasikan secara optimal bila diikuti dengan dukungan politis kabupaten dan provinsi yang saya masukkan seperti yang tadi, bahwa ketika saya di sana terakhir melakukan evaluasi tahun 2013 awal sudah bagus, tapi 2014 Juni saya ke sana itu sudah amburadul lagi karena ya tadi sudah tidak ada, ya tinggal ada 1 orang, yang 2 orang sudah kemana, pindah di mana, pimpinannya sudah ganti, 1 di rumah, malah dari rumah sakit, kemudian pimpinan yang dari mana nggak tahu masuk ke situ, yang belum ada bau-baunya PML dan sebagainya. Nah ini yang membuat ini, jadi sustainabilitasnya harus dipikirkan. Dan itu harus merupakan komitmen politis dari teman-teman di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ya, saya kira itu pengalaman yang bisa kami sajikan. Tadi yang mungkin hanya sepintas saja yang dari yang satunya tadi yang dari bukan yang di Sika ini. Nah, itu ya. Saya hanya di yang kotak-kotaknya. Ini hanya sepintas saja. Ketika saya ke Sika tahun 2014 Juni kemarin itu, ya ini terus saja Pak, hanya sepintas saja yang, nah ya terus lagi. Nah ini, nah ya di sini. Ya ini, ya dibesarkan hanya beberapa contoh saja misalnya. Nah ini kan menunjukkan bahwa indikator-indikator jangka pendek yang kita pakai dulu yang sudah bagus itu ternyata banyak yang jadi tidak bagus gitu loh. Ya. Yang baru malah bagus ya. Lekebayi malah bagus. Lekebayi malah termasuk bagus. Dulu yang seperti misalnya YGT bola itu bagus, sekarang kembali lagi seperti dulu lah, itu yang kebersihannya menjadi nggak keruan, ini ada keruan gitu. Karena ya mungkin tadi karena sudah ganti dan sebagainya. Bahkan ada yang satu yang saya kaget di sana karena waktu itu menjadi peserta latihan yang sangat akrab dengan saya, ketemu saya itu melari. Ternyata karena apa? Nggak tahu, karena mungkin ada hukuman boleh ya. Jadi dia malu dengan saya dan dia terbuang. Nah ini yang karena saya nggak tahu apa sebabnya, tapi saya kira semuanya kembali ke politis ya. Nah, ini hanya gambaran sedikit saja. Terima kasih.